Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Oleh karenanya pada akhir di bulan Ramadan hendaknya kita tingkatkan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an bukan hanya baca saja, Bapak-bapak, pahami, berupaya apa sih artinya di dalam Al-Qur'an itu. Minimal belajar bahasa Arab. Ini saya lihat alhamdulillah tuh sudah ada belajar bahasa Arab, buhlun, belit, begitu Pak ya, kitabun, buku, kan begitu belajar. Mumpung masih Allah berikan usia kita panjang, bacalah, pahami artinya. Karena kenapa? Menjadi masalah besar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran tapi nggak tahu artinya, suaminya paham artinya, akhirnya dia sholat berjamaah karena jauh rumahnya dari masjid sama musola berjamaah. Ketika berjamaah, suaminya berdoa, Robbi zidni masna wa sulasa wa ruba. Kata istrinya bilang apa? Amin. Padahal artinya apa, Bu? Suami ibu lagi pengen minta 2 dama istri, Bu. Yang artinya Robbi zidni, ya Allah tambahin saya istri masna 2, 3, 4. Istrinya bilang apa? Masya Allah. Makanya belajar. Kalau belajar insya Allah berkah. Bukan hanya berkah yang membaca, yang Allah telah tegaskan orang yang membaca Quran dia akan mudah hatinya tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang baca Quran hatinya tenang, tentram. Bahkan Rasulullah menyatakan iqra'ul Quran, bacalah oleh kita semuanya Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Karena nanti saat kita meninggal dunia akan mendapatkan kita syafaat dengan bacaan Al-Quran. Itu bagi yang baca Al-Quran. Kalau yang nggak baca dapat nggak? Nggak dapat syafaat, pertolongan. Oleh karenanya baca Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran, jangan malu-malu belajar. Yang sudah baca Al-Quran bisa dilancarin, insya Allah berkah. Bahkan Rasulullah menyatakan orang yang baca Al-Quran itu luar biasa. Karena mukanya bisa bercahaya, rumahnya bercahaya. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Cahayailah, terangilah rumahmu dengan baca Al-Quran. Alhamdulillah ini semuanya jamaah masjid Raudatul Jannah, saya lihat mukanya bercahaya semuanya, amin ya Rabbal. Apa sebabnya mukanya bercahaya? Karena ada cahaya lampu. Dikirain baca Quran, cahaya lampu. Ada ustadz menjelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau di rumah tolong Al-Quran dihormati, dijunjung di tempat yang paling tinggi, dihormati. Salah pengertian tuh jamaah. Pulang ke rumah Al-Quran betul-betul diangkat, ditaruh di lemari yang paling di atas sehingga susah terjangkau. Karena susah terjangkau, kira-kira dibaca nggak? Kagak dibaca. Karena nggak dibaca itu Al-Quran yang awalnya bagus, ada capnya Pak. Capnya apa? Pakbul, ditepak ngebul. Ya Allah, nggak pernah dibaca. Padahal kalau kita baca Al-Quran, rumah kita akan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Karena keutamaan bulan Ramadan bukan hanya supaya kita suruh baca Al-Quran, tetapi juga kita sangat dianjurkan bersedekah. Kita sangat dianjurkan, diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat apa saja? Zakat fitri, zakat mal. Umat Islam kebanyakan cuma paham kalau bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitri, betul atau tidak? Padahal masih banyak zakat mal yang wajib ditunaikan. Kalau bapak-bapak punya pertanian, umpamanya pertanian sawah, biasanya Pak Asril setahun berapa kali panen? 3 kali, ada yang 2 gitu ya.
Berarti kita menunaikan zakat pertanian tidak harus menunggu Ramadan. Saat kita panen bulan Muharram kah, bulan Rabiul Awal kah, jangan menunggu di bulan Ramadan. Termasuk kalau kita memiliki gajian, memiliki pendapatan yang harta kita melebihi nisab, maka jangan lupa ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Wa fi amwalihim hakun sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan, yang perlu kita renungkan hadirin hadirat. Kenapa kita punya mobil diparkir di mall padahal mobil banyak yang lebih bagus dari mobil kita, tapi kenapa mobil kita yang hilang? Kita jangan menyalahkan orang lain, yang perlu kita renungkan boleh jadi di harta kita itu masih ada harta orang lain, atau belum kita tunaikan sedekah, belum kita tunaikan zakat. Semoga harta kita menjadi berkah saat memasuki bulan Ramadan, nanti menuju akhir Ramadan. Ingat, telur yang dierami oleh induk ayam betina itu sama-sama telur, betul atau tidak? Tapi hasilnya berbeda. Dieramin sama, induknya sama, tapi telurnya hasilnya berbeda. Yang satu menjadi tembuhuk, yang satu keluar menjadi anak itik. Demikian halnya orang yang berpuasa. Kalau dia mengerjakan puasa tapi amal ibadahnya tidak benar, maka boleh jadi dia berpuasa cuman puasa mendapatkan lapar saja, mendapatkan haus, tidak mendapatkan pahala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tapi kita perlu tingkatkan amal ibadah kita. Bukan soal puasa kita cuman awam saja. Kalau orang yang puasanya cuman awam, dia menahan lapar sama haus saja. Yang perlu kita tingkatkan jangan hanya lapar saja, minum saja, termasuk hati kita, organ tubuh kita diajak untuk berpuasa. Saat kita marah, saat kita emosi, kita bilang ini shaimun, saya berpuasa. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya, agar kita mencapai minal muflihin, orang-orang yang beruntung, minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk. Wah tomat, wah cempedak tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.